3 tahunku dihina rendah mantan suami dan ibu mertua. Hingga nasibku bisa membalas perlakuan keji mereka semua. Aku, Dinda, duduk di kursi ruang tamu rumah mertua dengan kepala tertunduk. Mataku terfokus pada secangkir teh yang sudah dingin di hadapanku. Aku tahu, aku tidak diinginkan di sini. Bukan karena aku tidak mencoba menjadi menantu yang baik, tapi karena mereka, Ilham suamiku dan ibunya, selalu merendahkanku. Ya ampun, gaji segitu saja dibanggakan? Kamu itu cuma pegawai biasa, Dinda, ucap Busari, ibu mertuaku, dengan nada sinis. Ia menyeringai kecil, seolah kata-katanya adalah pisau yang siap mengiris harga diriku. Aku diam. Apalagi yang bisa kukatakan? Setiap bulan, aku selalu memberikan sebagian besar penghasilanku untuk membantu ekonomi keluarga ini. Tapi bagi mereka, itu tidak pernah cukup. Mereka selalu membanding-bandingkanku dengan istri teman-teman Ilham, yang katanya lebih mapan. Ilham hanya duduk di samping ibunya tanpa berkomentar apapun. Matanya kosong, seakan semua perkataan ibunya adalah kebenaran mutlak. Kadang-kadang ia ikut menimpali. Iya, Ma, gajinya memang nggak seberapa dibanding orang lain. Aku mencoba menahan air mata. Selama 3 tahun pernikahan ini, aku sudah terbiasa mendengar hinaan seperti ini. Awalnya, aku berusaha membela diri, tapi lama-lama aku sadar bahwa pembelaanku tak akan pernah didengar. Mereka hanya melihat angka di slip gajiku, bukan kerja keras yang kulakukan setiap hari. Di kantor, aku selalu bekerja lebih dari jam kerja normal. Aku rela lembur demi menyelesaikan proyek-proyek penting. Rekan-rekan kerjaku sering memujiku karena dedikasiku. Tapi di rumah, semua pencapaian itu tak berarti apa-apa. Bagi Busari dan Ilham, aku tetap wanita rendahan yang tak layak dibanggakan. Hidupku terasa seperti berada dalam tekanan konstan. Di satu sisi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar pegawai biasa. Di sisi lain aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah benar aku tidak cukup baik untuk mereka? Suatu malam, saat aku sedang membersihkan dapur, Busari masuk dan berkata dengan nada tinggi, "Kalau kamu nggak bisa bantu tambah penghasilan, mending cari kerjaan lain aja. Kerjaanmu itu nggak ada gunanya." Aku mengepalkan tanganku di balik, celemek. Rasanya ingin sekali aku melempar piring-piring itu ke arahnya. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika aku melawan, mereka hanya akan semakin membenciku. Setelah kejadian itu, aku mulai mempertanyakan hubunganku dengan Ilham. Apakah cintanya padaku benar-benar ada? Atau aku hanya alat baginya untuk mendapatkan dukungan finansial? Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur kami, memandangi Ilham yang tertidur pulas. Wajahnya tampak damai, tapi hatinya, apakah dia benar-benar mencintaiku? Aku menghela napas panjang. Aku tahu, sesuatu harus berubah. Tapi apa yang bisa kulakukan? Pagi itu, aku bangun dengan perasaan kosong. Mataku terbuka, tapi pikiranku masih dipenuhi oleh kata-kata menyakitkan Busari semalam. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bersiap-siap ke kantor, tapi rasanya sulit sekali untuk bergerak. Tubuhku seperti dipenuhi beban yang tak terlihat. Saat sarapan, suasana di meja makan sama dinginnya dengan cuaca pagi itu. Ilham duduk di depanku tanpa bicara apapun. Ia sibuk dengan ponselnya, seperti biasa. Sedangkan Busari, ia hanya melirikku sesekali dengan tatapan sinis. Aku sudah terbiasa dengan sikap mereka, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa marah yang mulai membara di dalam dadaku. Setelah selesai makan, aku beranjak menuju kamar mandi. Saat melewati ruang tamu,
aku mendengar suara Busari dan Ilham sedang berbicara. Awalnya, aku tidak berniat mendengarkan. Namun, ketika nama Dinda disebut, langkahku terhenti. Tanpa sadar, aku berdiri diam di balik pintu, mendengarkan percakapan mereka. Jadi, gimana Ham? Kamu serius mau nikah lagi? Tanya Busari dengan nada antusias. Iya, Ma. Aku udah capek sama Dinda. Dia nggak bisa kasih apa-apa buat kita. Cuma ribet doang, jawab Ilham datar, seolah membicarakan soal pekerjaan, bukan rumah tangga. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Apa yang baru saja aku dengar? Mereka ingin menceraikanku? Tapi wanita itu beneran bisa kasih modal buat ngebesarin toko kita? Tanya Busari lagi. Iya, katanya sih dia anak pengusaha besar. Kalau kita cerai sama Dinda, kita bisa langsung nikah sama dia. Katanya, dia juga udah setuju. Lanjut Ilham. Aku menahan napas. Dunia terasa berputar begitu cepat. Aku tak bisa mempercayai apa yang baru saja aku dengar. Selama ini, aku bekerja keras, memberikan segala yang aku punya demi keluarga ini. Ternyata, mereka hanya memanfaatkanku. Aku hanyalah alat bagi mereka. Dan sekarang, mereka ingin membuangku begitu saja demi wanita lain yang lebih kaya. Aku mundur, perlahan dari pintu, lalu masuk ke kamarku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Aku tak pernah membayangkan bahwa mereka bisa sekejam ini. Tapi kemudian, rasa marah mulai mengambil alih. Aku tak akan membiarkan mereka menghancurkanku lebih jauh. Aku tak akan membiarkan mereka memperlakukanku seperti sampah yang bisa dibuang seenaknya. Malam itu, setelah Ilham pulang kerja, aku menghadapinya dengan tatapan tajam. Ia tampak terkejut melihat ekspresiku yang jarang kulakukan sebelumnya. Aku dengar semua pembicaraanmu sama ibumu tadi pagi, kataku dengan suara bergetar. Ilham terdiam sejenak, wajahnya berubah pucat. Dinda, aku... Cukup, potongku dengan tegas. Aku nggak mau dengar alasan apapun darimu. Aku capek, Ilham. Capek dimanfaatin, direndahin, dan dianggap nggak ada artinya sama kalian. Busari masuk ke ruangan dengan wajah panik. Dinda, kamu salah dengar. Itu cuman omongan biasa. Omongan biasa? Bentakku, membuatnya terdiam. Kalau cuman omongan biasa, kenapa kalian nggak bilang langsung ke aku? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Aku nggak mau hidup seperti ini lagi. Aku nggak mau jadi orang yang selalu kalian rendahkan. Aku minta cerai. Cerai? Busari berteriak histeris. Kamu gila ya? Kamu nggak punya apa-apa, Dinda. Kamu cuma pegawai biasa. Kamu nggak akan bisa hidup tanpa kami. Aku tersenyum getir. Lebih baik aku hidup susah, tapi punya harga diri, daripada tinggal di sini dan terus-menerus direndahkan sama kalian. Proses perceraian berlangsung dramatis. Busari terus-menerus menyalahkanku, mengatakan bahwa aku egois dan tak tahu balas budi. Tapi aku sudah tak peduli lagi. Aku hanya ingin lepas dari belenggu mereka. Saat aku meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, aku merasa lega. Meski masa depan masih gelap, aku tahu satu hal. Aku akhirnya bebas. Bebas dari perlakuan buruk mereka. Bebas dari rasa rendah diri yang selama ini menghantuiku. Aku berjanji pada diriku sendiri.
Aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar pegawai biasa. Aku akan membuktikan bahwa aku layak bahagia. Setelah meninggalkan rumah Ilham dan Busari, aku merasa seperti orang yang baru lahir kembali. Meski hatiku masih terluka, ada semacam kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, aku tidak perlu lagi mendengar hinaan atau merasa direndahkan. Aku bebas. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan besar. Aku harus memulai hidup dari nol tanpa dukungan finansial dari siapapun. Aku menyewa sebuah kamar kos sederhana di pinggir kota. Tempatnya kecil, tapi cukup untukku. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan diri untuk bekerja, dan berusaha menjalani hari-hariku dengan tekad yang kuat. Di kantor, aku mulai lebih fokus pada pekerjaanku. Selama ini, aku sering kali merasa kurang percaya diri karena perlakuan buruk dari keluarga Ilham. Tapi sekarang, aku bertekad untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar pegawai biasa. Aku mulai mengambil inisiatif dalam proyek-proyek penting, bekerja lebih keras daripada sebelumnya, dan belajar banyak hal baru. Rekan-rekan kerjaku mulai melihat perubahan dalam diriku. Mereka menghargai dedikasiku dan sering memberiku pujian atas hasil kerjaku. Salah satu atasan senior bahkan memperhatikan usahaku dan memberiku kesempatan untuk memimpin tim dalam sebuah proyek besar. "Kamu sudah bekerja sangat baik, Dinda," katanya suatu hari setelah rapat. "Aku lihat potensi besar dalam dirimu. Teruskan semangat ini." Pujian itu membuatku tersenyum. Untuk pertama kalinya aku merasa dihargai. Bukan karena status atau materi, tapi karena kerja keras dan kemampuanku sendiri. Selain karier, kehidupan pribadiku juga mulai berubah. Suatu sore, saat pulang dari kantor, aku bertemu Arif, seorang pria ramah yang tinggal di kos sebelah. Kami sering bertemu di area parkir atau di warung dekat kos. Awalnya, kami hanya berbincang ringan tentang hal-hal sehari-hari. Namun, lama-kelamaan, kami semakin dekat. Arif adalah pria yang sangat berbeda dari Ilham. Ia tulus, penyayang, dan selalu mendengarkan apa yang aku rasakan. Ia tak pernah memandang rendah diriku atau menilai aku berdasarkan penghasilan atau status sosial. Saat aku menceritakan sedikit tentang masa laluku, tanpa menyebut nama Ilham atau Busari, ia hanya mendengarkanku dengan sabar dan memberiku dukungan. "Kamu hebat, Dinda," katanya suatu malam saat kami duduk di taman dekat kos. Aku nggak bisa bayangin bagaimana rasanya melewati semua itu. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu jadi wanita yang kuat dan mandiri. Aku tersenyum, merasa hangat di dalam hati. Kata-kata Arif membuatku semakin yakin bahwa aku layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Sementara itu, aku juga mulai memperbaiki hubunganku dengan diri sendiri. Aku belajar mencintai diriku, menerima kekuranganku, dan merayakan pencapaian-pencapaian kecil dalam hidupku. Aku mulai rutin berolahraga, membaca buku-buku motivasi, dan bahkan mencoba menulis jurnal untuk mengekspresikan perasaanku. Suatu hari, saat aku sedang makan siang di kantin kantor, salah satu teman kerjaku, Rina, memberiku kabar mengejutkan. "Dinda, kamu dengar nggak? Toko sembako mantan mertuamu itu katanya lagi sepi pembeli. Ada yang bilang mereka mau bangkrut." Aku diam sejenak, mencerna informasi itu. Bagian dalam diriku merasa lega, tapi juga sedikit iba. Meski mereka telah menyakitiku, aku tak ingin mereka jatuh terlalu dalam.
Namun aku juga sadar bahwa nasib mereka sekarang adalah konsekuensi dari sikap sombong dan rakus mereka sendiri. Ya, mungkin itu pelajaran buat mereka, kataku pelan. Rina mengangguk. Betul, Din. Yang penting kamu udah move on dan bahagia sekarang. Aku tersenyum. Ya, aku sudah bahagia. Bukan karena kejatuhan mereka, tapi karena aku berhasil bangkit dari semua rasa sakit itu. Malam itu, aku duduk di depan cermin di kamarku, memandangi wajahku sendiri. Mataku yang dulu penuh keraguan sekarang tampak lebih bercahaya. Aku bukan lagi wanita yang direndahkan oleh orang lain. Aku adalah Dinda, wanita yang kuat, mandiri, dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah Ilham dan Busari. Hidupku semakin membaik, tapi kabar tentang mantan keluargaku mulai terdengar di sana-sini. Awalnya, aku tak begitu peduli. Namun, semakin sering aku mendengar cerita-cerita itu, semakin jelas bahwa nasib mereka sedang berbalik ke arah yang menyedihkan. Suatu sore, saat aku sedang makan malam bersama Arif di sebuah warung dekat kos, Rina, teman kerjaku, mengirimiku pesan melalui aplikasi chat. Pesannya singkat, tapi cukup membuatku terkejut. Dinda, katanya toko sembako mantan mertuamu itu udah tutup permanen. Gara-gara persaingan sama minimarket modern. Kasihan juga sih, tapi ya gimana lagi. Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu menatap layar ponsel dengan pikiran yang bercampur aduk. Aku tidak merasa senang atas kejatuhan mereka, tapi ada bagian dalam diriku yang merasa ini adalah karma dari semua perlakuan buruk mereka padaku selama ini. Ada apa, Din? Tanya Arif, memperhatikan ekspresi wajahku yang berubah. Aku menghela napas panjang, lalu menunjukkan pesan Rina padanya. Toko sembako mantan mertuaku bangkrut. Katanya sudah tutup permanen. Arif diam sejenak, lalu berkata pelan. Kadang-kadang, kehidupan memang memberikan balasan pada orang-orang yang sombong dan rakus. Tapi aku nggak mau kamu merasa dendam atau bahagia atas penderitaan mereka. Yang penting, kamu sudah move on dan hidup lebih baik sekarang. Aku tersenyum tipis. Kata-kata Arif selalu bisa menenangkan hatiku. Iya benar. Aku tak ingin membuang waktu untuk merasa senang atas kesengsaraan mantan keluargaku. Mereka bukan lagi bagian dari hidupku, dan aku tak ingin masa laluku mengganggu kebahagiaanku sekarang. Namun rasa penasaranku tetap ada. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang pulang dari kantor, aku melewati lokasi toko sembako mereka tanpa sengaja. Aku memperlambat langkahku dan melihat ke arah toko itu. Papan nama yang dulu besar dan mencolok kini sudah hilang, digantikan oleh tulisan "dijual" yang terpampang di pintu depan. Jendela-jendela toko tertutup rapat, dan tampak debu tebal menutupi etalase yang dulu dipenuhi barang dagangan. Hatiku terasa aneh. Ada sedikit rasa iba, tapi juga ada perasaan lega. Toko itu dulunya adalah sumber kebanggaan Busari. Ia selalu memamerkannya padaku, seolah-olah itu adalah simbol keberhasilan mereka. Tapi sekarang, toko itu hanyalah kenangan buruk yang tak lagi bernilai. Saat aku hendak melanjutkan perjalanan, aku melihat Busari berdiri di depan toko. Wajahnya tampak lesu. Ia terlihat lebih tua dari yang kuingat. Matanya sayu dan tubuhnya kurus. Ia sedang berbicara dengan seorang pria paruh baya yang sepertinya calon pembeli toko itu. Wajahnya tampak putus asa, seperti orang yang kehilangan segalanya. Untuk sesaat, aku ingin mendekat dan bertanya apa yang terjadi.
Tapi aku segera menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak akan kembali ke dunia mereka. Aku sudah lepas dari belenggu itu, dan aku tak ingin terjebak lagi. Beberapa minggu kemudian, kabar lain datang. Ilham ternyata gagal menikahi wanita kaya yang direncanakan oleh Busari. Wanita itu hanya memanfaatkannya demi mendapatkan informasi tentang bisnis keluarga mereka. Lalu meninggalkannya begitu saja setelah toko sembako mereka bangkrut. Ilham kini bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah minimarket, pekerjaan yang jauh dari harapannya untuk menjadi pengusaha sukses. Aku mendengar semua ini dari teman-teman lamaku yang masih menjaga hubungan dengan keluarga Ilham. Meski aku tak merasa senang atas penderitaan mereka, aku tak bisa menyangkal bahwa ini adalah hasil dari sikap angkuh dan tamak mereka sendiri. Mereka terlalu sombong untuk melihat realitas, dan sekarang mereka harus membayar harga atas kesombongan itu. Namun, aku tak ingin membuang waktu untuk memikirkan mereka. Aku lebih memilih fokus pada hidupku sendiri. Karierku semakin cemerlang, dan hubunganku dengan Arif semakin serius. Kami mulai membicarakan rencana masa depan, termasuk kemungkinan untuk tinggal bersama. Suatu malam, saat aku duduk di tepi tempat tidur, aku merenung tentang semua yang telah terjadi. Dulu, aku adalah wanita yang direndahkan, dianggap tak berharga oleh orang-orang yang seharusnya mencintaiku. Sekarang, aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan dicintai oleh seseorang yang tulus. Aku tersenyum. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupku, tapi ia tak lagi menentukan siapa aku sekarang. Aku sudah melangkah jauh dari bayang-bayang mereka, dan aku tak akan pernah kembali. Setahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah Ilham dan Busari. Hidupku kini jauh berbeda dari masa-masa kelam itu. Aku bukan lagi wanita yang direndahkan atau merasa tak berharga. Hari-hariku dipenuhi dengan kebahagiaan, pencapaian, dan cinta yang tulus. Pagi ini, aku duduk di meja kerjaku di kantor yang luas dan modern. Di depanku tergeletak surat pengangkatan resmi sebagai manajer departemen baru perusahaan. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, akhirnya aku berhasil mendapatkan promosi jabatan yang sangat kuinginkan. Ini adalah bukti nyata bahwa usaha dan dedikasi tidak akan pernah sia-sia. "Selamat, Dinda," kata Pak Andi, Direktur Utama perusahaan, saat ia menyerahkan surat pengangkatanku. "Kamu pantas mendapatkan posisi ini. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah pemimpin yang luar biasa." Aku tersenyum lebar, merasa bangga pada diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar percaya bahwa aku layak mendapatkan penghargaan atas kerja kerasku. Tidak ada lagi rasa rendah diri atau ketakutan untuk dihina. Aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan kompeten. Setelah jam kerja selesai, aku bertemu Arif di sebuah kafe favorit kami. Ia tampak lebih gembira dari biasanya, matanya berbinar saat melihatku datang. "Ada apa, Rif?" Tanyaku penasaran saat ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Arif tersenyum, lalu berlutut di hadapanku. Jantungku berdegup kencang saat ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin berlian yang indah. "Dinda, aku mencintaimu. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah aku temui. Maukah kamu menjadi istriku?" Katanya dengan suara penuh haru. Air mata bahagia mengalir di pipiku. Aku tak bisa berkata apa-apa selain mengangguk dan memeluknya erat. "Iya, aku mau," bisikku. Malam itu, kami merayakan pertunangan kami dengan makan malam romantis. Kami berbicara tentang rencana masa depan.
tentang rumah yang ingin kami beli bersama, tentang liburan yang ingin kami nikmati, dan tentang kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, hari pernikahan kami tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana namun elegan. Wajahku tampak bercahaya, bukan karena makeup, tapi karena kebahagiaan yang memancar dari dalam hatiku. Aku tak pernah membayangkan bahwa aku akan merasa sebahagia ini. Saat aku berjalan menyusuri lorong menuju altar, aku melihat Arif berdiri di sana, tersenyum padaku dengan penuh cinta. Di belakangnya, teman-teman dan keluargaku duduk, memberikan dukungan dan doa terbaik mereka. Aku merasa begitu dikelilingi oleh kasih sayang. Setelah upacara pernikahan selesai, aku duduk di tepi balkon hotel tempat resepsi berlangsung. Matahari mulai tenggelam, menciptakan langit oranye yang indah. Aku merenung tentang perjalanan hidupku, dari seorang wanita yang direndahkan hingga menjadi sosok yang mandiri dan dicintai. Aku ingat semua cobaan yang pernah kuhadapi. Hinaan dari Bu Sari dan Ilham, perasaan rendah diri yang menghantuiku, dan keputusan besar untuk bercerai. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diriku menjadi wanita yang kuat, seperti sekarang. Tapi aku juga ingat bagaimana aku bangkit dari semua itu. Aku bekerja keras, belajar mencintai diri sendiri, dan akhirnya menemukan cinta sejati dalam diri Arif. Aku tak pernah menyangka bahwa hidupku bisa berubah seindah ini. Arif mendekat dan duduk di sampingku. "Apa yang sedang kamu pikirkan, Din?" Aku tersenyum padanya. Aku hanya bersyukur. Bersyukur karena sudah melewati semua masa sulit itu. Dan sekarang, aku punya kamu, karier yang aku banggakan, dan kebahagiaan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Arif memegang tanganku erat. "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, Din. Kamu adalah wanita yang luar biasa." Aku tersenyum, merasa lega dan damai. Masa lalu sudah tak lagi menghantuiku. Aku telah melepaskan semua dendam dan amarah, dan sekarang aku siap menjalani babak baru dalam hidupku bersama Arif. Malam itu, aku tidur dengan senyum di wajahku. Aku tahu, masa depanku akan penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan harapan. Aku tak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan, karena sekarang aku adalah Dinda, wanita yang kuat, mandiri, dan pantas mendapatkan kebahagiaan sejati.